Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man sa'a talabul ilm, duduk sesaat menuntut ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun min qiyamul lail, lebih afdal daripada beribadah semalaman suntuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang in huwa illa wahyun yuha. Ucapannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, man sa'a talabul ilm. Kita duduk di sini sesaat. Ada ulama yang mengatakan sesaat itu 1 jam. Ada juga ulama yang mengatakan sesaat itu adalah 1 hadis dibacakan. Intinya kita duduk sebentar dalam majelis ilmu itu lebih afdol daripada kita ibadah semalaman suntuk nanti malam. Nah, ini adalah kemuliaan yang didapatkan oleh kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana bulan Syawal. Al-Fakir mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf dibukakan seluruh pintu maaf yang seluas-luasnya atas daripada salah, khilaf, perbuatan atau ucapan yang selama ini mungkin ketika kita bertemu ada salah-salah kata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu bulan suci Ramadan. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala mengijabah daripada doa kita ketika di bulan Rajab. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi di bulan Rajab, berkahi di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami sampai masuk bulan Ramadan. Hari ini Allah masukkan kita bukan hanya Ramadan, tapi masuk di bulan Syawal. Guru-guru kita telah menjelaskan, seseorang yang telah melewati bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal, maka akan terlihat oleh mereka bagaimana orang-orang yang berpuasa dengan benar dan bagaimana puasa orang-orang yang berpuasa tidak benar. Artinya apa hadirin? Artinya apa? Orang yang berpuasa dengan benar, maka akan nampak kebenarannya, akan nampak diterima atau tidaknya puasanya nanti setelah bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan. Siapa, kata Nabi Muhammad, siapa saja man shoma Ramadan, yang dia itu berpuasa bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan imannya dan hanya mengharapkan pahala, ridho, segala sesuatunya hanya kepada Allah. Artinya apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahtisaban, diawali dengan imanan. Tidaklah orang itu mampu berharap kepada Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan ridho dari apa segala yang dia kerjakan. Dia berpuasa bukan karena manusia. Dia berpuasa bukan karena ini kewajiban, saya sudah balik, diwajibkan untuk berpuasa, tapi saya berpuasa. Tapi ini betul-betul karena Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis tersebut dengan imanan. Artinya apa? Tidak dapat dicapai wahtisaban tadi terkecuali memiliki iman yang kuat. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berpuasa dengan imannya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahum ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar." Akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahum. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya hari ini. Dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Dan spesialnya bukan hanya yang telah berlalu, tapi yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Nashah Diniyah, beliau katakan Ramadan itu sama
seperti salat ila salat, Jum'ah ila Jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan. Artinya apa? Di antara salat dengan salat berikutnya itu menghapuskan dosa, hadirin. Di antara Jumat dengan Jumat berikutnya itu pun menghapuskan dosa. Dan di antara Ramadan dengan Ramadan itu menghapuskan dosa. Dosa yang kecil dihapuskan oleh Allah, dan dosa-dosa yang besar dicegah oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara orang tersebut dijadikan hatinya tidak menyukai dengan dosa-dosa yang biasa dia kerjakan. Maka artinya apa? Siapa yang berpuasa dengan imanan wahtisaban tadi, maka dia akan dicegah hatinya agar tidak melakukan dosa-dosa di antara Ramadan dengan Ramadan. Kalau dihapuskan dosanya di antara Ramadan dengan Ramadan, seseorang yang dihapuskan berarti seseorang itu dicegah untuk melakukan. Dengan cara apa Allah mencegah? Dengan memberikan kepada mereka hidayah, dengan memberikan mereka ketaatan, dengan memberikan kepada mereka itu keistiqomahan dalam beribadah. Dan ini tidak dapat dicapai kecuali dengan iman. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu, Ramadan itu menjadikan kita bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ingat, sebelum Allah mengatakan tattaqun di sini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'alla. La'alla ini artinya apa? Jangan kita langsung mengatakan orang yang bertakwa, orang yang berpuasa akan bertakwa. Ini dalam ilmu nahu harfun taraji. Apa harfun taraji? Adalah sesuatu keadaan yang mungkin terjadi dan mungkin juga tidak terjadi. Makanya dikatakan la'allakum tattaqun. Seseorang itu mungkin bertakwa dan mungkin tidak bertakwa. Yang mungkin bertakwa ketika mereka betul-betul berusaha mengejar, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang biasa-biasa saja, maka biasa-biasa saja. Nah, ini kita tujuan berpuasa ketika Allah maksudkan kita agar menjadi hamba yang bertakwa. Tujuan Allah menjadikan kita bertakwa agar kita mendapatkan predikat yang namanya qalbun salim. Nah, ini untuk membersihkan daripada hati kita. Tujuan beribadah ini apa? Adalah untuk membersihkan hati kita. Tujuan datang ke majelis buat apa? Untuk membersihkan hati kita. Jadi kita datang ke majelis bukan meningkatkan ibadah kita. Tidaklah mungkin meningkat ibadah terkecuali hatinya sudah qalbun salim. Maka tujuannya adalah apa? Agar kita menjadi orang-orang yang qalbun salim. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan, yauma la yanfa'u malun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kelak kalian akan dikumpulkan. Saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, harta yang kalian banggakan, yang hari ini kalian anggap harta dapat menyelesaikan. Tidak ada uang, maka semua urusan tidak lancar. Ada uang, semua lancar. Nah, hari ini yang kalian katakan seperti itu. Wala banun. Dan anak-anak kalian yang kalian banggakan, anak saya jadi ini, anak saya jadi ini, kita bangga dengan prestasinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian banggakan tadi? Ilaman atallaha, innaman atallaha biqalbin salim. Tidak ada artinya kata Allah, kecuali kalian datang kepadaku biqalbin salim. Kamu bawa kepadaku hati yang bersih. Ini hati yang bersih ini seperti apa? Para ulama, para solihin, para salafus soleh sudah mencontohkan bagaimana. Ada satu kisah hadirin. Ini satu kisah dari Sahibu Ratib Qutbin Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau satu ketika istri beliau ini melahirkan. Nah, jadi karena beliau ini seorang syekh, seorang guru yang memiliki banyak murid, maka ketika seorang guru tadi ini istrinya melahirkan, memiliki keturunan, otomatis muridnya pasti senang. Maka berbondong-bondong muridnya datang ke rumahnya. Ada yang membawai hadiah, ada yang ngasih duit, ada yang ngasih dinar, macam-macam. Ada yang ngasih hadiah buat anaknya, ada yang ngasih makanan, macam-macam muridnya datang ke rumah. Ternyata hadirin,
Dalam keadaan seperti ini, ada tetangga daripada Habib Umar Al-Attas. Iri melihat daripada orang-orang yang memuliakan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini. Beliau iri. Lalu dengan irinya ini, dengan rusaknya hati ini, lalu ketika ada salah satu daripada muridnya datang ke rumah Habib Umar, lalu kata beliau, apa yang kalian datangkan dengan Umar itu? Lalu kata muridnya, saya bahagia karena guru saya memiliki anak. Maka saya datang ke sana untuk memberikan hadiah kepada guru saya. Lalu dia katakan apa? Kenapa kamu tidak kasih hadiah sama saya? Saya juga lagi bahagia. Loh, antum bahagia kenapa? Kamu tahu, kambing saya baru melahirkan. Masya Allah. Saya ini bahagia. Bahagianya kenapa? Kambing saya baru melahirkan. Jadi saya bahagia. Jadi kebahagiaan saya sama seperti kebahagiaan Habib Umar. Habib Umar lahir anaknya, saya lahir kambing saya. Nah, ini sebenarnya ejekan. Ini si santrinya Habib Umar tadi yang datang dengan bahagia, bawa hadiah, langsung merah mukanya. Dia bilang ini orang galil adab. Tidak ada adab. Masa dia samakan anak guru saya seorang wali kutub dengan kambingnya. Nah, ini hati yang busuk hadirin. Dengan muka yang merah, dengan muka yang jengkel, dia datang menghadap Habib Umar. Oh, Habib Umar, seorang wali kutub. Belum bicara dia tahu apa isi hatinya, apalagi murid-muridnya. Lalu dia katakan, wahai muridku, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa wajahmu datang dengan seperti ini modelnya? Lalu dia katakan, saya ini sebenarnya lagi bahagia. Dari rumah datang, mau menjenguk Habib, mau silaturahim, mau melihat anak Habib, saya mau berbahagia membawa hadiah. Tahu-tahu di jalan saya dijegat sama tetangga Habib di sebelah. Nah terus kenapa? Saya ditanya, ngapain kamu datang ke Umar? Saya bilang, saya sampaikan hajat saya. Lalu dia katakan, saya juga lagi bahagia. Lalu dia katakan, apa ya Syekh? Apa ya Habib? Dia katakan, dia bilang, saya lagi bahagia, kambing saya juga melahirkan. Subhanallah. Ini Habib Umar, ketika mendengar perkataan itu dia senyum. Lalu dia katakan, kalau begitu setelah ini kita ke pasar. Ngapain Beb? Kita beli hadiah. Kita kasih dia hadiah. Karena dia hari ini lagi bahagia seperti saya. Subhanallah. Ini akhlak seorang yang qalbun salim. Ketika dia itu dihina, ketika dia itu dijelekan, maka dia balas dengan kebaikan. Lalu ketika melihat keadaan seperti ini, murid tadi bilang, loh Habib kenapa seperti ini? Kenapa Habib tidak marah? Lah, apa yang harus dimarahkan? Dia lagi berbahagia seperti saya. Sebagaimana kamu datang kepada saya bawa hadiah, maka saya ini yang harusnya disalahkan. Kenapa? Karena saya ini tetangga yang galil adab, tetangga yang tidak tahu aturan, tetangga lagi berbahagia, tapi saya sibuk dengan keadaan saya sendiri. Maka dia pergi ke pasar dengan santrinya. Santrinya jengkel, si Habibnya senang. Beli hadiah, bukan cuma buat kambingnya dibelikan, tapi buat yang punya rumah. Sampai ke rumahnya, lalu diketok pintunya, Assalamualaikum. Ketika dibuka sama tetangga tadi, dia lihat Habib Umar gantian mukanya yang merah. Aduh, dia bilang, ini kalau begini ceritanya bisa habis kita ini dimarah sama Habib Umar. Tapi dia bilang apa? Wahai saudaraku, al-afu, dia bilang minta maaf. Saya salah. Kenapa? Saya tidak tahu engkau lagi bahagia. Harusnya saya ini tetangga saya, harusnya lebih tahu daripada murid-murid saya. Tapi saya sibuk dengan urusan saya sendiri, saya yang salah. Ini saya bawa hadiah buat engkau, buat apa yang hari ini engkau bahagiakan, buat kambing engkau. Ini hadiah. Ya Allah, ini orang yang punya qalbun salim. Dan inilah tujuan kita bermajelis. Kita duduk dengan orang-orang soleh, kita duduk dengan para ulama, kita berpuasa, kita sholat, semua tujuannya adalah membentuk diri kita agar menjadi seorang yang qalbun salim. Maka percuma hadirin, pulang dari tempat-tempat mulia begini, hati kita tidak terubah. Berbeda orang yang ahli majelis dengan orang yang bukan ahli majelis. Berbeda orang yang ahli dunia dengan orang yang ahli akhirat. Maka jadilah orang-orang yang ahli akhirat, tapi dalam tanda kutip tidak meninggalkan perkara dunia. Jadikan dunia ini untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hati kita agar kelak nanti kita datang menghadap Allah, kita membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Dan terakhir, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa selalu istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pandang malam ini dengan pandangan rahmat.
Allah pandang kita dengan pandangan istiqomah. Allah pandang kita dengan pandangan maghfirahnya. Allah pandang dengan pandangan keberkahannya. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah tunaikan semua hajat kita. Hajat dunia, baik hajat akhirat